Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar merpati balap sprint seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Kita satu hati, salam satu hobi. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki, serta panjang umur. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi tip. Ini ada yang request atau komentar di bawah menanyakan bagaimana cara menggiringkan merpati dari 0 sampai 3 hari biar merpatinya giring. Nah, di sini saya akan bagikan buat teman-teman juga. Nah, seperti apa dan bagaimana cara menggiringkan merpati dari 0 hari sampai 3 hari? Yang baru hadir, subscribe dulu dong biar kita bisa berteman. Yang sudah subscribe dan dukung channel saya, terima kasih. Yuk langsung kita bahas saja gimana cara menggiringkan dari 0 sampai 3 hari. Nah baik teman-teman, semoga ini bisa menjawab yang teman-teman komentar di bawah yang menanyakan gimana sih cara menggiringkan merpati. Di video sebelumnya itu saya sudah pernah bahas video tentang cara menggiringkan merpati. Dari yang pemula, dari yang susah giring, dari cara cepat menggiringkan merpati. Teman-teman bisa cek videonya. Di playlist ada banyak saya membahas tentang menggiringkan merpati. Cuman di video kali ini karena ada pertanyaan lagi, mungkin belum paham, jadi saya buatkan lagi secara lengkap dan saya akan kasih penjelasan dan tata-tatanya gimana sih biar merpati giring dari 0. Jadi saya akan praktekkan dari 0 merpati yang belum giring sampai giring. Cuman di sini saya kasih contoh saja satu. Jadi nggak mungkin saya hari ini buat video terus nanti besoknya buat lagi sampai besoknya buat lagi. Jadi kalau itu nanti memakan waktu yang sangat panjang dan kemungkinan teman-teman juga nanti menontonnya akan merasa bosan. Jadi di sini saya anggap nih hari yang ke-0 atau hari pertama kali kita mau menggiringkan itu gimana sih Bang caranya? Baik, yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah merpatinya itu sudah jodoh. Ini syarat yang wajib. Jadi merpatinya sudah jodoh, tetapi teman-teman kesusahan untuk menggiringkannya. Nah, langkah yang pertama di hari yang 0 atau hari pertama itu teman-teman harus melakukan pemandian merpatinya. Nah, untuk memandikannya saya akan kasih praktekkan buat teman-teman cara memandikan merpati agar giring. Nah, ini di hari yang pertama atau hari 0. Oke, kita langsung saja mandikan merpati. Saya ambil contoh merpati dengan contoh ini. Si Sudawirat, saya akan mandikan si Sudawirat. Ini sebagai contoh ya teman-teman. Nih, saya akan langsung saja kita mandikan merpatinya. Ini cara yang pertama atau yang ke-0. Nah, ini teman-teman, ini ada si Sudawirat. Nih, teman-teman bisa lihat Sudawirat. Ini posisi sedang giring teman-teman. Nah, cuman karena saya buat berbagi kepada teman-teman, jadi saya akan memandikan si Sudawirat. Bang, katanya memandikan merpati yang sedang giring itu dilarang, nanti giringnya kendor. Betul, cuman di sini saya sudah paham dan sudah mengetahui karakter si Sudawirat. Jadi untuk tutorial kali ini saya akan mempraktekannya kepada teman-teman agar merpati teman-teman bisa giring si Sudawirat. Nih kita contohkan dulu, ini giring teman-teman. Jadi ini merpati giring. Cuman anggap ini satu pasang merpati ini tidak giring. Ingat teman-teman, ini anggap pertama kali ini udah jodoh. Cuman hari pertama ini merpatinya belum giring. Cuman posisi kali ini karena saya nggak mungkin nyontohin merpati yang belum giring. Nanti itu memakan proses waktu yang sangat lama. Nah, ini anggap saja ini merpatinya belum giring, belum sama sekali giring. Nah, kita mau giringkan merpati ini. Nah, cara yang pertama itu hari yang pertama kita mandikan kedua merpatinya. Nih, merpati ini kita mandikan. Nah, untuk memandikannya seperti ini. Nah, baik teman-teman, seperti biasa kita sediakan air, terus ini sampo. Nah, samponya bebas teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan sampo apa saja yang biasa teman-teman pakai. Nah, ini cara pertama untuk menggiringkan merpati. Jadi kita harus wajib nih kalau teman-teman mau merpatinya giring keras, kita memandikan merpatinya. Nah, kita kocok seperti ini. Ingat teman-teman, kita kocok biar menyatu dengan air. Nih si
samponya. Nah, setelah teman-teman sudah sediakan airnya seperti ini, kita mandikan. Ini jangan dianggap remeh teman-teman, karena ini juga mempengaruhi kegiringan merpati. Jadi teman-teman harus memandikannya sampai bersih. Nah, kalau pakai sampo itu biar bulunya indah teman-teman, terus juga biar merpatinya sehat. Karena nanti kalau tidak dimandikan dengan sampo biasanya banyak kutu-kutu merpati. Nah, kutu merpati itu hama bagi merpati. Kenapa? Karena si kutu menghisap darah merpati, nanti berakibat merpatinya kurang sehat atau kekurangan darah. Jadi kita harus memandikannya dengan sampo. Nah, seperti ini. Nah, sampai benar-benar basah, sampai ini kotoran-kotoran di bagian ujung sayap dan ekor, kaki sampai bersih. Nah, seperti ini teman-teman harus lakukan. Nah, setelah ini basah semua bagian terkena. Nah, seperti ini teman-teman, kita harus membilasnya. Nah, membilasnya bebas. Yang penting ini bagian samponya hilang atau zat kimianya hilang dari bulu merpati. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kemudian nanti kita jemur. Setelah ini sudah basah dan sudah dianggap bersih, kita jemur. Nah, baik teman-teman, tadi caranya seperti itu ya teman-teman. Nah, ini sudah dimandikan. Nah, jangan lupa dimandikan kedua-duanya, antara jantan dan betina. Nah, ini mungkin kita langsung lanjut ke step kedua. Jadi hari kedua. Jadi ini saya rasa paham ya. Nah, setelah teman-teman mandikan, jangan lupa ini dijemur teman-teman. Kedua merpatinya harus dijemur sampai kering. Nah, setelah kering merpatinya, teman-teman bisa simpan di dalam kandang seperti ini. Seperti ini teman-teman, bisa sampai 1 hari biarkan di dalam kandang. Nah, saya rasa sudah paham ya. Di hari pertama teman-teman lakukan, setelah kering beri makan dan minum di tempat seperti ini, biarkan berduaan saja. Nah, biarkan biasanya kawin dan teman-teman kasih makan. Nah, next, setelah sore hari teman-teman ini masukkan ke dalam gupon, pagupon atau kardus. Jadi jangan biarkan di sini terus. Nah, teman-teman masukkan ke dalam gupon atau wadah gelap atau kardus, bebas terserah teman-teman. Kalau teman-teman nggak punya gupon, teman-teman bisa memasukkannya ke dalam kardus. Nah, besoknya berarti ini hari yang kedua. Ini masih di dalam gupon. Pagi-pagi teman-teman keluarkan dari dalam gupon. Ingat teman-teman, pagi-pagi teman-teman keluarkan dari dalam gupon. Nah, untuk apa bang? Jadi teman-teman pagi-pagi keluarkan dalam gupon, teman-teman jemur seperti ini. Nah, jemurnya seperti ini nih. Ada si Suliwa JR dan berikut betinanya. Jadi teman-teman jemur seperti ini. Nah, waktunya nggak usah lama-lama. Jadi teman-teman harus memberikan waktu di merpatinya. Berapa lama bang waktunya? Nggak usah lama, jadi cukup 1 jam saja. Nah, ingat teman-teman, di hari yang kedua ini teman-teman tidak memandikan merpatinya. Jadi merpatinya masih tetap dari dalam gupon. Biarkan seperti ini nih. Ini tanpa dimandikan. Jadi cukup dijemur saja. Nah, setelah dijemur itu biasanya kalau saya pribadi memberikan waktu sebanyak 1 jam. Nah, setelah 1 jam bagaimana sih bang? Setelah 1 jam teman-teman ambil nih merpatinya. Setelah dijemur 1 jam teman-teman ambil merpatinya. Nah, itu ketika teman-teman ambil, teman-teman diberi makan, masukkan ke dalam kandang, diberi makan secukupnya, jangan terlalu banyak. Nah, biasanya makan dan minum, setelah selesai makan dan minum, teman-teman ambil. Nah, ini bisa ditunggu teman-teman. Jadi di sini ketika merpatinya teman-teman beri makan, tunggu sambil kita nunggu sebentar. Setelah selesai makan dan minum, setelah selesai teman-teman ambil, masukkan kembali ke dalam kupon ataupun kardus. Nah, terus gimana lagi bang? Nanti biarkan merpatinya di dalam gupon dan di dalam kardus selama berapa jam berarti? Nanti kita keluarkan kembali itu sekitar jam 4 sore. Nah, teman-teman
Setelah jam 4 sore teman-teman keluarkan dari dalam kardus maupun gupon. Nah, keluarkan, simpan di sini lagi, beri makan dan minum. Ingat teman-teman, beri makan dan minum sebanyak mungkin. Jadi sekenyang-kenyangnya si merpati. Nah, biarkan makan dan minum. Nah, setelah itu biasanya secara otomatis setelah makan dan minum, merpatinya akan kawin dengan sendirinya. Nah, itu biarkan kawin. Semakin merpatinya banyak kawin, nanti besoknya itu biasanya semakin baik dan semakin bagus untuk menuju ke giringan merpati agar merpati teman-teman bisa giring keras. Nah, setelah makan dan minum, setelah kawin sudah, teman-teman sekitar jam 5 sore ambil kembali si merpatinya, masukkan kembali ke dalam gupon ataupun kardus atau tingkem atau besek. Terserah teman-teman mempunyainya apa. Baik kalau nggak ada gupon bisa memakai kardus, bisa memakai besek atau tingkem atau sekap, terserah. Yang penting jam 5 teman-teman merpatinya ambil, masukkan ke dalam kardus ataupun gupon. Nah, setelah itu besoknya lagi sekitar jam 8 teman-teman keluarkan kembali. Jam 8 pagi keluarkan kembali. Nah, seperti biasa dijemur tanpa dimandikan. Nah, dijemur seperti ini tanpa dimandikan. Durasinya sama seperti kemarinnya. Berarti ini hari yang ketiga itu teman-teman sama. Keluarkan kembali dari dalam gupon ataupun kardus dan dijemur kembali. Dijemurnya sama durasinya 1 jam. Ingat teman-teman, 1 jam. Setelah 1 jam si merpati diambil, teman-teman beri makan dan minum. Nah, diambil sini. Setelah makan dan minum, teman-teman harus nunggu. Setelah merpatinya sudah makan dan minum, teman-teman tunggu. Terus selesai, ambil merpatinya, masukkan lagi ke dalam gupon. Itu berarti sekitar jam 9 masuk lagi ke dalam gupon ataupun kardus. Nah, setelah masuk ke dalam gupon ataupun kardus, ini hari yang ketiga ya. Sekitar jam 2 ataupun jam 3. Nah, teman-teman itu bisa lakukan tes merpatinya. Itu biasanya merpatinya langsung angkat giringan. Nah, kalau merpati yang memiliki kegiringannya sangat bagus, biasanya dalam 3 hari langsung giring keras. Jadi di hari yang ketiga ini berbeda teman-teman. Ketika teman-teman keluarkan di hari kemarin itu teman-teman keluarkan jam 4. Nah, di hari yang ketiga teman-teman keluarkan jam 2 ataupun jam 1 siang. Jadi keluarkan dalam gupon, lihat merpatinya respon atau tidak kepada si betina. Lihat si jandanya merespon atau tidak. Kalau merpati memiliki tingkat giring yang bagus, itu biasanya merespon. Kalau tidak, gimana bang? Kalau tidak teman-teman, si betinanya kita bekurkan kepada merpati yang lain atau jantan yang lain. Nah, itu biasanya ngerespon. Nah, kalau ada tanda-tanda giring, teman-teman coba naik turunkan. Nah, coba di merpati-merpati yang lain biasanya itu langsung giring keras. Nah, setelah giring keras itu teman-teman nggak bisa diterbangkan dulu. Jadi teman-teman harus memanas-manasi dulu si pejantanya agar birahinya semakin naik. Terus teman-teman lakukan. Nah, untuk diterbangkan teman-teman bisa kasih jarak dekat dari sini ke sini. Saya contohkan si Suliwa. Jadi nah, untuk hari yang ketiga teman-teman bisa melakukan seperti ini aja teman-teman. Nah, ini. Terus teman-teman panas-panasin dengan merpati lain. Nah, terus teman-teman lakukan seperti ini. Ini semua merpati hampir kalau dipanas-panasin dengan 3 cara tadi itu merpatinya akan giring seperti ini. Nah, itulah cara menggiringkan merpati dari 0 sampai 3 hari. Nanti prosesnya jadi seperti ini. Saya rasa paham ya di sini teman-teman. Jadi saya harap teman-teman merpatinya mudah-mudahan bisa giring keras seperti ini. Nah, silakan kalau teman-teman masih belum paham, teman-teman bisa komentar di bawah. Nah, itulah cara-cara step by step menggiringkan merpati dari 0 sampai 3 hari. Caranya seperti itu. Bang, kalau belum giring gimana bang? Kemungkinan teman-teman ada step yang tertinggal. Jadi kalau merpatinya, kalau teman-teman melakukan step by step, jelaskan di awal sampai akhir, insya Allah merpati teman-teman bisa giring keras. Nanti giring kerasnya itu biasanya ketika si betinanya mau bertelur. Jadi kalau baru angkat giringan teman-teman cukup naik turun saja. Nah, itu prosesnya
berlanjut. Nanti besoknya teman-teman lakukan seperti itu lagi. Nanti setelah betinanya mau bertelur, biasanya giringnya akan lebih kencang atau lebih keras. Oke teman-teman, mungkin itu saja video cara menggiringkan merpati dari 0 sampai 3 hari. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.